Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang membicarakan tentang airsoft gun dan teman-temannya. Pada kesempatan kali ini, SGH kedatangan tamu lagi, ya kan, rekan kita, airsofter, juga sebagai impresionis. Dia ingin membicarakan tentang impresinya kali ini. Menurut gua impresi satu ini sangat jarang sekali ada di Indonesia yang mengaplikasikannya. Nah, pasti penasaran dong, impresi apa yang akan dibawakan sama beliau dan kenapa dia mau membawakan impresi ini, padahal impresi yang lagi hit sekarang ini banyak. Nah, itu dia. Jadi jangan skip video ini karena kita akan membicarakan tentang sejarah dari kesatuan ini sampai ke gears detail yang dipakainya. Buat teman-teman yang tertarik untuk belajar impresi kesatuan suatu militer yang ada di negara, nah, salah satu channel ini cukup asik buat ikuti. Langsung kita panggil Bang Eski. Halo Bang Eski. Halo Bang Eski. Minal aidin faizin Bang. Minal aidin wal faizin. Ini setelah sekian lama kita nggak ketemu, terakhir kita ngobrolin tentang Marine Force Recon. Karena kita ngobrol tentang Marine Force Recon memang banyak banget peminatnya pada saat itu Bang ya. Iya. Jadi kebetulan lagi hits pada saat itu dan Bang Eski berinisiatif untuk memberikan informasi yang edukatif ke teman-teman yang baru ingin mengikuti. Iya. Nah, kali ini apa nih Bang? Seragam lu hijau-hijau nih Bang. Sedikit Bang, jangan jauh-jauh. Nah, ini yang gue bawain, yang akan kita ulas hari ini itu adalah seputar tugas penegak hukum di Amerika, di negeri Paman Sam sana ya. Apa tuh namanya Bang? Salah satunya itu adalah ini FBI Regional SWAT atau biasa juga disebut FBI SWAT. FBI SWAT. Nah, dulu gue sering nonton FBI itu di serial TV namanya X-Files. Ingat nggak tuh yang pakai jas? Nah, saat itu memang gue kalau gue nonton jarang sekali ngelihat pasukan tentaranya kayak apa sih? Pasukan yang menggunakan uniformnya kan lebih banyak orang yang berjas-jas. Nah, apa sih Bang yang menarik buat lu sampai mengimpresikan kesatuan FBI ini? Dan apa FBI sendiri itu di negaranya? Nah, jadi gini, sebelum kita ke lebih jauh, gua sedikit menginformasikan seputar Departemen Penegak Hukum di negeri Paman Sam itu sendiri ya. Departemen itu diantaranya, meski nggak semua gue jelasin, itu ada Police Department, yaitu terus FBI. Nah, mungkin gue ulas dulu dari Departemen Kepolisian. Jadi di negeri Paman Sam sana, untuk kepolisian itu menggunakan sistem penegakan hukum state law. Itu artinya sendiri-sendiri, mereka punya kewenangan sendiri per wilayah gitu. Iya, per wilayah, per negara bagian kalau disebutnya di sana. Jadi misalkan di sini di sana tuh ada negara bagian Texas, negara bagian California itu mempunyai kebijakan hukum yang mereka aplikasikan tersendiri gitu di kotanya gitu. Ya, jadi mungkin kalau di sini provinsi kali ya. Iya, setingkat provinsi. Oh gitu. Dipimpin oleh gubernur. Jadi Departemen Kepolisiannya ini sendiri ada tingkatannya. Ada tingkatannya Om. Jadi kalau setingkat yang tadi kalau dibilang di sini provinsi, di sana negara bagian misalnya dipimpin oleh gubernur. Nah, untuk aparat penegak hukum itu dipimpin oleh gubernur. Oh, penegak hukum dipimpin langsung gubernur langsung ya? Iya, bukan kalau di sini kan ibaratnya setingkat Polda lah ya. Kapolda ya. Polda, jadi dipimpinnya oleh Polda, Kapolda. Nah, kalau di sana itu dari riset yang gua pelajarin itu dipimpinnya oleh gubernur. Nah, ada lagi di bawah itu tingkatannya yang setingkat kota kayak New York ya kan, LA itu ada NYPD, LAPD itu dipimpin oleh wali kota, gitu, dan para pimpinannya sendiri itu dipilih oleh wali kota, gitu. Nah, ada lagi tingkatan yang di bawah itu, ya mungkin kalau yang tadi itu yang setingkat wali kota dipimpin oleh wali kota itu mungkin
itu di kota-kota besar, kota metropolitan. Itu sekelas kalau di sini tuh Polresta. Ya, kota metropolitan di sana kan ada New York, LA, kemudian Las Vegas gitu. Nah, di bawah itu lagi ada tingkatan lagi. Nah, itu seperti dipimpin wali kota, tapi di sana kalau di sini lebih analoginya tuh lebih seperti kabupaten. Kabupaten dan kecamatan. Nah, kecamatan itu county namanya. Nah, itu aparat penegak hukumnya itu yang suka di film-film tuh yang namanya sheriff. Oh, jadi lebih di bawah lagi ya? Di bawah lagi, dan itu pun tidak dipilih oleh pimpinan wilayah, wali kota atau gubernur, tapi itu dipilih oleh masyarakat langsung gitu. Jadi seperti misalnya mengadakan pemilu lah gitu. Kayak gitu, dan masa jabatannya pun 4 tahun. Nah, mungkin itu dari Departemen Kepolisian. Berarti skup dari si sheriff ini lebih kecil? Lebih kecil sheriff ini. Nah, penegakan hukum, menjalani tugas penegakan hukum state of law itu, jadi misalnya gini, ada pelaku kejahatan, pelaku kriminal, dia melakukan itu di New York misalnya, kemudian dia melarikan diri gitu, nah ke LA. Nah, di situ kan sebenarnya bisa aja dong si NYPD ini mencari atau menangkap tanpa basa-basi lah, bertindak sendiri, tapi tidak berlaku karena state of law. LA punya hukum tersendiri, New York punya hukum tersendiri, jadi mungkin lebih tepatnya harus berkoordinasi untuk menangkap suspek tersebut. Karena gitu. Sudah lintas negara bagian. Jadi kalaupun nanti yang nangkap itu dari pihak LAPD, itu harus diserahkan kembali kepada NYPD dan melakukan investigasi dan lain-lainnya itu di wilayah hukum NYPD gitu, dikembalikan lagi gitu. Itu jadi banyak dong nama-namanya di Amerika sana ya? Banyak. Nah, kemudian ini yang kedua, Departemen Keamanan, yang salah satunya adalah FBI, ya kan? Nah, FBI ini skupnya, skalanya itu federal disebutnya. Jadi penegakan hukum yang dia jalani itu adalah federal law. Jadi dia skalanya nasional. Kalau nasional. Jadi ketika ada pelaku kriminal yang melakukan tindak kriminal yang sekiranya gawat darurat lah, urgent gitu. Nah, si FBI ini biasanya turun menangani bersama dengan kepolisian terkait di wilayah negara bagian tersebut gitu. Jadi misalnya gini, ada pelaku pengeboman misalnya di stadion di New York misalnya. Nah, itu kan berarti kan untuk lokalnya sendiri, untuk negara bagiannya sendiri kan berarti kan NYPD dong yang investigasi dan lain-lain. Nah, di sini FBI ini memiliki kewenangan untuk turut serta. Itu mengajukan atau memang disuruh? Memang dia mempunyai hak atas itu. Jadi ketika ada tingkat kejahatan yang tingkatannya sudah urgensi, dia bisa diturunkan itu untuk investigasi dan lain-lain, bahkan untuk penangkapan suspek tersebut juga bisa gitu. Nah, ternyata setelah ditangkap nih, ternyata orang ini yang ngebom misalnya terafiliasi dengan jaringan teroris internasional. Dari situ dipanggil lagi yang namanya CIA untuk tingkatan yang lebih luas gitu cakupannya gitu. Nah, rumit ya? Rumit ya, maksudnya banyak pemilahan bagian gitu. Iya gitu. Nah, yang saya bawakan kali ini kan FBI SWAT ya. Jadi FBI SWAT. Lalu apa dengan hubungan dengan SWAT? Nah, kita bahas basicnya dulu. SWAT, Special Weapon and Tactic kan ya. Nah, ini unit yang diperbantukan untuk mengatasi ancaman dan gangguan keamanan, baik itu di masyarakat ataupun terhadap petugas penegak hukum yang sedang bertugas di lapangan dari pelaku kriminal ataupun terorisme gitu. Jadi
pada tahun 1983 FBI menginisiasi. Jadi pada saat itu badan ini berpikir diperlukannya tim taktis dalam departemen tersebut. Karena kan FBI ini kan dalam menginvestigasi suatu kasus tidak jarang juga yang penanganannya itu berisiko tinggi, maka diperlukanlah tim taktis gitu di FBI, di tubuh FBI gitu. Berarti yang lahir tuh FBI dulu sebelum SWAT. SWAT udah lahir, SWAT udah ada, tapi bagaimana di sini FBI itu punya tim SWAT sendiri tanpa harus ngerti. Dari tim SWAT yang kepolisian. Nah, seperti itu. Nah, dibentuklah tahun 1983 itu FBI membentuk program regional SWAT. Jadi dia meng-hire dari tim SWAT yang sudah ada untuk masuk ke dalam FBI, internal FBI. Nah, program ini jadi ada beberapa waktu itu yang di-hire. Seleksi gitu sih sebenarnya. Ya, seleksi dari SWAT. Nah, kemudian setelah SWAT ini FBI SWAT ini dibentuklah suatu komando. Komando ini namanya SOU. Jadi SWAT Operation Unit. Tugas dan tanggung jawabnya adalah meng-hire untuk calon operator, diseleksi itu untuk masuk ke dalam FBI SWAT. Jadi dia tugas untuk meng-hire, terus memberikan pelatihan standar, kemudian prosedurnya seperti apa, kemudian pelatihan taktisnya itu yang memberikan SOU. Nah, SOU juga bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi baik itu teknologi IT ataupun teknologi alutsistanya sendiri untuk internal FBI SWAT-nya ini gitu kan. Nah, bahkan SDM-nya pun harus lebih ditingkatkan kemampuannya lagi dibandingkan SWAT tim yang dari kepolisian seperti itu. Nah, itu tanggung jawab dari SOU. Di dalam FBI SWAT ini terbentuklah 56 unit yang tersebar di seluruh negara bagian Amerika Serikat. Nah, tepatnya kalau markas mereka di Quantico, Virginia. Nah, itu markas besarnya di situ. Nah, dari 56 unit tersebut ada unit yang memang misinya itu spesifik gitu. Memang misinya beda-beda, tapi ada yang misinya spesifik. Nah, salah satu kemampuannya itu di SOP-kan dari seluruh 56 unit itu apabila ada panggilan misalnya dari DC nih misalnya. Mereka punya standar operasional prosedur itu maksimal 4 jam harus berada di tempat. Maksimal 4 jam. Jadi misalnya gini, kan ini mah karena gue punya saudara di sana ya. Dia bilang tuh kalau naik pesawat dari LA ke DC aja 5 jam gitu. Nah, berarti kan penyebaran 56 unit ini di seluruh negara bagian kan harus dituntut tuh. Kan jauh-jauh. Nggak ada yang 5 jam, yang 7 jam dari beberapa negara bagian gitu. Itu harus maksimal lu harus sampai panggilan tugas 4 jam. Nggak mau tahu kan istilahnya gitu. Mereka kemampuannya salah satunya itu, Om. Gitu. Nah, dari 56 itu ada satu yang spesial, yaitu HRT. Sebenarnya HRT ini yang gue bawain sih. HRT itu HRT, Hostage Rescue Team, tim penyelamatan sandera. Nah, ini emblemnya. Nah, terus di sini kan ada logo moto Server Vitas. Nah, itu artinya penyelamatan nyawa. Gitu. Jadi untuk HRT itu sendiri tugasnya spesifik dan terbentuknya pun tidak berbarengan dengan FBI SWAT. Itu dia terbentuk di tahun 1983. Didirikan oleh
wakil asisten direktur FBI pada saat itu ya itu Danny Coulson. Tuh, jadi untuk penyeleksiannya itu lebih ketat Om. Jadi dari FBI dari 56 unit ini akan diseleksi lagi dengan penyeleksian yang sangat ketat untuk masuk ke HRT. Gitu. Nah, mungkin untuk penyeleksiannya itu sebenarnya standar seperti VBSS, ROP, terus penanganan medis. Tapi kan walaupun mereka punya dasar-dasarnya, belum tentu juga mereka bisa masuk ke ART. Karena tim penyeleksinya sendiri itu tidak jarang dihadirkan dari Navy SEAL, Delta, kayak gitu kira-kira. Nah tadi kan lu bilang nih, gue agak bingung nih ya. Tadi kan ada 56 unit yang tersebar di seluruh negara bagian. Ketika DC atau Washington DC sebagai pusat atau ibu kotanya Amerika memerlukan, apakah di DC sendiri nggak ada yang emang khusus di situ, apa memang harus semua berkumpul di situ gitu tadi? Memang ada, maksudnya kan gini, ketika ada perintah regroup Om. Oh regroup. Oh, diminta lah perwakilan gitu kali ya. Gitu. Nah sekarang kesimpulannya kali ya, kalau yang gue tangkap nih, gue mencoba menjadi seorang yang awam. Jadi di negara Amerika tuh terdiri di negara bagian, ya kan? Mungkin yang paling bawah itu yang dari tingkat kabupaten atau county itu sheriff gitu ya. Sheriff. Lalu atasnya lagi ada provinsi atau negara bagian, itu punya nama-namanya sendiri. Iya. Penegak hukum sendiri ya, ada NYPD, LAPD. Iya, betul. Ada apa lagi sih selain dua itu? Banyak sih yang belakangnya CPD. Oh kayak gitu. Terus Boston Police Department misalnya. Oke gitu. Nah lalu atasnya lagi yang lebih ke federal, lebih ke general suatu cakupan nasional ya. Nasional itu ada FBI. Ada atasnya lagi ada CIA. Nah dari tingkatan tersebut tadi kan SWAT lahir duluan. Nah SWAT itu ada di mana posisinya? Waktu itu SWAT ada di kepolisian. Maksudnya di negara bagian? Iya jadi di general atau di nasional. Di setiap departemen di negara bagian itu ada tim SWAT-nya. Oh, di negara bagian ada tim SWAT-nya? Ada tim SWAT. Berarti di NDPD ada SWAT, di LPD ada SWAT. Oke gitu. Ada SWAT-nya. Lalu dari SWAT itu ada FBI. Ya. Lalu dibutuhkanlah si tim taktis. Di hire lah dari SWAT. Di hire dari SWAT oleh si SOU. Oke. Terbentuk 56 unit, akhirnya disaring lagi untuk menjadi HRT. Nah, kenapa lu akhirnya juga mengimpresikan apa nih? Ini HRT atau FBI yang mana nih? Ini FBI SWAT unit HRT. FBI SWAT unit HRT, Hostile Rescue Team. Jadi ada FBI regional SWAT dibilang SWAT. Nah, FBI regional SWAT itu satu program. Program pembentukan tim SWAT di tubuh FBI. Baik, berarti ini FBI HRT gitu ya. HRT. Nah, kenapa lu memilih itu? Kalau kenapa gue memilih itu sebenarnya gini, dari kemampuan personilnya sendiri pun itu sudah di atas rata-rata tim SWAT yang lain. Ya bisa disetarakan dengan SF yang ada di tentara Amerika gitu, karena mereka latihannya aja lebih jam terbang latihan itu lebih banyak daripada tim SWAT unit SWAT yang lain. General ya. Jadi kalau yang lain itu sepekan itu mereka latihan 32 minggu, tapi kalau HRT ini 80 jam. Maksudnya satu pekan itu 32 jam, kalau HRT ini bisa sampai 80 jam kurang lebih latihannya. Gitu. Dan juga ini banyak film-film terkenal nih yang ngangkat HRT. Apa tuh? Karena di HRT sendiri tuh sudah terlibat lebih dari 200 misi yang berhasil. Salah satunya itu yang difilmkan itu Boston Marathon Om. Ini penangkapan si Dzhokhar Tsarnaev namanya. Itu tersangka
salah satu tersangka dari 2 tersangka pengeboman pada event Boston Marathon. Itu filmnya apa gue lupa, yang pasti itu bintangnya si ini yang main Lone Survivor tuh, siapa sih lupa gue. Mark Wahlberg. Nah itu. Boston Marathon memang kayaknya belum lama banget ya kejadiannya ya. Iya, 2013 kan yang lagi acara lari maraton itu kan. Nah itu mengangkat cerita walaupun nggak banyak ya, di situ ada peran FBI HRT di sana. Gitu. Terus untuk itu kan cakupannya nasional nih. Untuk di internasionalnya sendiri FBI itu sudah menyelesaikan misi untuk penangkapan tersangka pengeboman kedubes AS di Afrika, itu yang namanya tuh Ruby Ridge. Itu cakupan internasionalnya, yaitu berhasil melakukan penangkapan terhadap si Ruby Ridge tersebut gitu. Nah, kalau yang terakhir nih Bang, mengenai tentang sejarah atau historinya FBI, untuk spesifikasi job desk-nya FBI sendiri apa sih? Kalau FBI SWAT apa FBI yang biasa nih? FBI yang SWAT atau FBI yang HRT? Oh, untuk spesifik HRT itu yang ingin lu bawa ini. Nah, yang HRT itu adalah penyelamatan sandera. Terus penangkapan teroris. Terus menghacker sistem IT misalnya pelaku kriminal gitu, seperti teroris apa. Jadi jaringan IT-nya biasanya tuh HRT yang retas. Nah, kemudian juga penangkapan atau penggerbekan, penggeledahan yang beresiko tinggi, seperti itu. Spesifikasi tugasnya. Nah, kan gue pernah dengar juga nih, misalnya salah satunya adalah tugas dari Marine Rider nih, misalnya kontra terorisme, terus penyelamatan sandera. Nah, apakah itu menjadi hal yang memang dibutuhkan oleh negara memilih, maksudnya apakah HRT gue pilih atau Marine Rider yang gue pilih atau gimana nih? Nah, itu kan sama-sama tugas sama tuh dalam satu negara, itu gimana tuh Bang? Nah, itu tergantung Om. Kalau dari yang gue pelajarin tergantung wilayahnya dulu. Itu kira-kira kalau masih di wilayah hukum nasional pasti ada keterlibatan HRT gitu. Tapi kalau mungkin internasional kadang ada, setahu gue ada juga pernah diturunin juga. FBI SWAT ini menangani bersama dengan SF menangani kasus teroris juga pernah. Mungkin kalau SF mungkin ya, gue nggak tahu nih Bang. Lebih sih skala internasional kali ya. Iya. Kalau HRT lebih ke nasional, negara, internal negara ya. Kayak gitulah ya. Sama kayak kita Polri sama TNI lah gitu ya. Betul. Gitu. Nah, sekarang kita kasih kesempatan Bang Ezi untuk menjelaskan gears apa yang dipakai oleh FBI HRT ini dari atas sampai ke bawah. Gua akan ada di balik kamera buat agar teman-teman bisa lihat detail apa yang dia akan jelaskan. Oke Bang? Oke.